Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Jovi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, cara tawasul yang menyebut nama almarhum atau almarhumah, saudara atau saudari orang tua kita, caranya gimana? Misalkan khususon ila ruhi, itu gimana penyebutan dalam bahasa Arabnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang meninggal dunia berbeda dengan tawassul yang selama ini dibahas para ulama. Yang ditanyakan sepertinya mendoakan ila ruhi fulan, maksudnya ya kepada fulan. Mendoakan, ya Allah ampunilah aku membaca doa-doa ini, ya Allah jadikan ini semua sebab pengampunan kepada fulan, kepada fulan. Enggak apa-apa. Itu doa untuk yang meninggal dunia. Jadi Anda baca Al-Quran, kalau Anda cek apa yang kami omongkan, ada khilaf dalam hal ini, dicermati. Anda baca Al-Quran, baca Yasin, baca ini, kemudian setelah itu Anda memohon kepada Allah, ya Allah dengan Al-Quran yang saya baca ini, ya Allah dengan kebaikan yang aku lakukan, ya Allah jadikan Engkau sebab mengampuni, berikan pengampunan kepada ruhi fulan dan ruhi ini dan ruhi ini doa. Diulang kalimat tadi, baca Al-Quran semuanya. Kemudian setelah itu memohon, ya Allah dengan bacaan Al-Quranku ini jadikan sebab Engkau mengampuni atau memberikan pengampunan kepada fulan, itu doa. Adapun tawassul itu memohon kepada Allah. Tawassul ada dua macam. Kalau itu bukan tawassul tadi, itu doa, mendoakan mayat, doa orang meninggal. Dan istilah ila ruhi nggak usah alergi nama ruhi. Dalam bahasa Arab nggak perlu dalam istilah bingung ruhi. Sebab yang paling berharga dari bangsa manusia adalah rohnya. Setelah itu dibangun dalam keyakinan bahwasanya kalau orang mendapatkan seksa di dalam kubur juga seksa dengan jasad dan rohnya. Gimana cara mengembalikan jasadnya, Allah Maha tahu. Kemudian setelah itu ada namanya tawassul. Tawassul beda, bukan itu babnya. Kalau tawassul itu adalah dua. Pertama tawassul dengan doa, yang kedua doa dengan tawassul. Kalau tawassul dengan doa itu adalah diantara orang yang hidup. Misalnya Anda datang kepada Kiai Fulan, Habib Fulan, ya Habib, Kiai doain saya. Padahal dia sendiri bisa doa kepada Allah, tapi dia minta kepada orang lain agar mendoakan. Ini tawassul bid-doa. Dan ini sudah biasa dan umum. Yang kedua adalah doa bit-tawassul, doa di dalamnya ada tawassul. Yang mana? Ya ini yang sering orang nggak paham dan mempermasalahkan masalah yang kedua ini. Yang pertama jelas nggak ada masalah. Yang kedua juga sebetulnya tidak ada masalah bagi yang paham. Cuman yang menjadi masalah adalah kadang dari kita yang pakai tawassul salah memahamkan orang lain. Sehingga cara memahamkan kadang tawassul itu kan ya kalau minta, kalau Pak Presiden ketemu Presiden susah kan lewat menteri. Loh, ini kan kurang ajar. Kepada Allah tidak begitu. Ini biasanya ahli tawassul ini salah menjelaskan tentang tawassul. Yang senang tawassulan salah menerjemahkan makna tawassul, sehingga yang anti tawassul tambah jadi karena salah memahamkan makna tawassul. Tawassul itu bukan menjadikan orang perantara, bukan. Tawassul doa bi tawassul bukan menjadikan orang perantara. Kalau doa tawassul bi doa tadi ia menjadikan orang untuk mendoakan kita yang pertama. Tapi tawassul yang selama ini dipermasalahkan ada orang salah faham. Bukan menjadikan orang perantara, ya kalau kita kepada presiden susah lewat ini, ke Pak Lurah lewat Bu Lurah, lewat anaknya. Ini kan urusan dengan manusia. Tapi dengan Allah enggak, kita bisa langsung. Maka tawassul, doa dengan tawassul itu maknanya, lah ini yang selama ini dijalankan oleh para ulama kita. Ini maknanya tawassul, doa dengan tawassul artinya minta kepada Allah, mintanya tetap kepada Allah. Dan membawa orang-orang yang Allah cintai, itu tawassul. Allahumma inni atawajjuh ilaika binabiyyika nabiyir rahmati, dalam hadis. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bawa bersama doaku orang yang sangat kucintai, Nabi Muhammad. Berikan, ya itu tawassul itu begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bahasanya menerjemahkan salah, ya jadi perantara. Ini kurang ajar. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul. Allahumma ya Allah lah, mintanya kepada Allah. Inna kunna, kami dulu
natawassul ilaika, bertawassul kepadamu, yakni membawa, di saat memohon kepadamu kami bawa binabika, dengan nabimu. Fataskina, lalu kau beri hujan ya Allah. Wa inna, dan sekarang kami natawassalu ilaika, kami memohon kepadamu dengan membawa bi'ammi nabika, dengan paman nabimu. Mintanya tetap kepada siapa? Allah, bukan minta kepada mayat. Pernah suatu ketika kita ada diskusi dengan orang yang anti tawassul, subhanallah. Jadi kita ngomong 2 jam itu kelihatannya tidak paham. Akhirnya saya undang, mari kita datang ke Pondok Al-Bahjah setiap Jumat, ada doa untuk orang meninggal dunia dan tawassul di sana, dibalas. Kami tidak akan datang di acara untuk minta kepada orang meninggal dunia. Ajib, saya diskusi 2 jam ini minta kepada orang meninggal dunia, nggak ada kalimat saya minta kepada orang meninggal dunia. Ini lihat, jadi mindsetnya itu sudah salah, cara berpikirnya sudah mengatakan kamu itu suka nyembah kuburan gitu loh. Jadi, dan juga hal begini ini biasanya yang salah dari kita yang biasa tawassul, cara menjelaskannya kurang gamblang sehingga orang lain tambah salah. Dari awal mereka punya kebencian, tambah salah. Tawassul mintanya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan yang dicintai oleh Allah bisa saja dia adalah amal soleh, seperti dalam hadis Bukhari, orang yang terperangkap dalam gua, 3 orang terperangkap dalam gua minta, ya Allah, aku pernah punya amal baik, aku pernah berbakti pada ibuku, ya Allah, maka geserlah batu. Lihat, mintanya kepada Allah, membawa amal soleh atau membawa orang soleh, selesai. Nah, itu tawassul beda ya. Kalau tadi doa untuk meninggal dunia, ini adalah doa tawassul. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, memberikan pada kita ketulusan. Wallahu a'lam bishawab.